Tahu gak siapa itu? Pembentukan modal dan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Profesor Nukse, arti pembentukan modal ialah masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal. Definisi dari Profesor Nukse disempurnakan oleh Dr. Singer. Pembentukan modal terdiri dari barang yang nampak seperti pabrik, alat-alat, dan mesin, maupun barang yang tidak nampak seperti pendidikan yang bermutu tinggi, kesehatan, tradisi, ilmiah, dan penelitian. Jadi istilah pembentukan modal meliputi material dan modal manusia. Pentingnya pembentukan modal. Menurut Nukse, lingkaran setan kemiskinan di negara berkembang dapat digunting melalui pembentukan modal. Sebagai akibat rendahnya pendapatan di negara berkembang, maka permintaan, produksi, dan investasi menjadi rendah atau kurang. Pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Jadi, pembentukan modal menghasilkan kenaikan besarnya output nasional, pendapatan dan pekerjaan, dengan demikian memecahkan masalah inflasi dan neraca pembayaran, serta membuat perekonomian bebas dari beban utang luar negeri. Adapun, selain menggunting lingkaran setan kemiskinan, pembentukan modal juga dapat mempengaruhi beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, pembentukan modal menciptakan perluasan pasar. Yang kedua, pembentukan modal mengatasi masalah neraca pembayaran. Dan yang terakhir, yaitu pembentukan modal dapat menyelesaikan masalah utang luar negeri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebab rendahnya pembentukan modal. Menurut Chingan, pada tahun 1996, penyebab rendahnya pembentukan modal dalam negara berkembang ada 8. Yang pertama, pendapatan rendah. Pendapatan rendah itu di mana penghasilan kita kurang dari standar, di mana pendapatan kita hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja, atau belum dapat memenuhi kebutuhan. Lebih singkatnya, pendapatan rendah itu di mana kebutuhan lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan. Yang kedua, ada produktivitas rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas, antara lain banyaknya pengangguran, angka kemiskinan yang tinggi, rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Yang ketiga, ada kependudukan. Negara Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang oleh The World Bank. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki berbagai masalah yang lebih banyak ketimbang negara-negara maju. Salah satunya adalah masalah kependudukan. Di dalamnya terdapat 6 masalah kompleks, antara lain laju pertumbuhan dan jumlah penduduk relatif tinggi, persebaran penduduk tidak merata, tingginya angka beban tanggungan, kualitas penduduk relatif rendah sehingga mengakibatkan tingkat produktivitas penduduk rendah, angka kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi, serta rendahnya pendapatan per kapita. Yang keempat, ada kekurangan wira swasta. Kenapa di Indonesia sangat kekurangan wira swasta? Dikarenakan jumlah pengusaha di Indonesia masih jauh di bawah angka ideal. Saat ini saja rasio pengusaha di Indonesia hanya sekitar 1,6% saja. Padahal idealnya sebuah negara maju haruslah memiliki rasio pengusaha di atas 5%. Dari 1,6% itu jumlah pengusaha yang berusia di bawah 40 tahun hanya 0,8%. Yang kelima adalah kekurangan overhead ekonomi atau biaya overhead. Biaya ini tidak terkait langsung dengan proses bisnis
dan produksi yang dilakukan. Biaya overhead ini mungkin saja tidak begitu besar jumlahnya, tidak sebesar jumlah biaya produksi. Tetapi biaya overhead ini haruslah ada. Jika tidak boleh dikesampingkan dan harus tetap dimasukkan dalam anggaran seperti biaya lainnya agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Biaya overhead ini digunakan apabila sewaktu-waktu bisnis mengalami kekacauan atau alat-alat mengalami kerusakan. Biaya ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah itu. Yang keenam adalah kekurangan peralatan modal. Kekurangan peralatan modal ini bisa diartikan dengan kurangnya peralatan yang mendukung suatu perusahaan agar perusahaan itu bisa menjadi perusahaan besar. Kekurangan peralatan modal ini seperti masih menggunakan peralatan tradisional dan menggunakan tenaga manusia, tidak menggunakan mesin-mesin canggih. Jadi produksi yang dilaksanakan tidak bisa maksimal. Yang ketujuh adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan ini bisa diartikan dengan pendapatan yang tidak merata. Di suatu daerah yang sudah maju dan banyak terdapat perusahaan-perusahaan, maka tentu saja pendapatan di daerah itu akan tinggi, dan pendapatan di daerah-daerah yang tidak ada perusahaan-perusahaan besar, maka daerah itu kemungkinan besar pendapatannya akan rendah. Jadi ketimpangan ini dimaksudkan tidak adanya keseimbangan pendapatan di setiap daerah. Yang kedelapan adalah keterbelakangan ekonomi dan teknologi. Jadi Indonesia ini memiliki keterbelakangan ekonomi dan teknologi. Tidak seperti negara-negara maju, Indonesia tidak memiliki teknologi yang mendukung agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. Pembentukan modal atau investasi tentunya memiliki implikasi atau keterlibatan yang cukup tinggi terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu implikasi yang paling besar ialah masuknya Indonesia sebagai investment grade. Apa itu investment grade? Rating yang menunjukkan utang pemerintah atau perusahaan memiliki risiko yang relatif rendah dari peluang default atau gagal bayar, sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Kenaikan peringkat menjadi investment grade menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang diminati investor dari seluruh penjuru dunia. Derasnya capital inflow atau investasi masuk. Apa sih capital inflow atau investasi masuk itu? Aliran dana bersih yang diinvestasikan ke luar negeri pada periode waktu tertentu. Biasanya sih 1 tahun. Tentu saja menguntungkan Indonesia, khususnya dunia usaha. Roda perekonomian akan bergerak semakin cepat karena banyaknya pembiayaan yang masuk, yang diharapkan dapat menggunting lingkaran setan kemiskinan. Nah, untuk yang berikutnya, pembentukan modal juga dapat menyelesaikan masalah utang luar negeri. Laju pembentukan modal yang tepat lambat laun dapat mengurangi kebutuhan akan modal asing karena pembentukan modal pada kenyataannya membantu tercapainya swasembada suatu negara dan mengurangi beban utang luar negeri. Jika suatu negara meminjam dari negara lain untuk jangka panjang, utang tersebut merupakan beban yang berat bagi generasi mendatang. Pada setiap peminjaman,
beban hutang dari hari ke hari semakin membesar dan hanya bisa dibayar kembali dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi. Beban pajak meningkat dan uang mengalir keluar dalam bentuk pembayaran hutang. Dan hanya dengan pembentukan modal lah suatu negara dapat terlepas dari masalah hutang luar negeri. Sekian dari kami presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.